Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ashley Harmon Corrigan Boyson, atau yang lebih dikenal dengan nama Ashley Harmon, lahir pada tahun 1982. Sejak usia yang sangat muda, dia ingin menjadi seorang ibu rumah tangga karena dia memiliki naluri keibuan yang sangat kuat. Bagi Ashley, memiliki keluarga besar adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Ashley dibesarkan di keluarga yang menganut Mormon, di mana di sana diajarkan bahwa mementingkan keluarga itu sangatlah penting. Ashley sendiri datang dari keluarga besar, di mana dia memiliki 4 saudara, 2 kakak laki-laki yang bernama Jeff dan Josh, dan 2 adik perempuan yaitu Abby dan Ellie. Orang tuanya mengatakan bahwa naluri keibuannya muncul setelah adik perempuannya lahir, dan Ashley menjadi seorang kakak perempuan yang mencintai adiknya. Dia selalu melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk menghibur mereka. Ketika dia masih kecil, keluarganya berpindah-pindah antara Idaho dan California. Tetapi pada tahun 1990, keluarganya menetap di kota Boise, Idaho. Mereka memilih kota Boise karena bagi mereka rasanya sangat nyaman tinggal di sana. Ayahnya memulai bisnis pijat chiropractic di kota itu. Kehidupan Ashley di kota Boise cukup menyenangkan karena masa kanak-kanaknya yang indah dan dia sangat akrab dengan saudara-saudaranya. Meskipun keluarganya saat itu mengalami kesulitan finansial, tetapi itu tidak menjadi pemicu stres pada anak-anak seperti Ashley. Hidup terus berjalan baik untuk Ashley saat itu. 2 tahun setelah mereka pindah ke Boise, barulah muncul sebuah masalah besar. Mereka menghadapi masalah finansial yang akhirnya menjadi sumber perceraian kedua orang tuanya. Hal ini mengejutkan bagi semua anak, terutama Ashley. Pada saat itulah, Ashley menyadari bahwa hidupnya tidak sempurna, dan itu sangat sulit diterima oleh dirinya yang baru berusia 9 tahun. Keluarganya akhirnya berpisah. Ashley dan 2 adik perempuannya pindah bersama ibu mereka ke Twin Falls, Idaho. Sedangkan 2 kakak laki-lakinya tinggal di Boise bersama ayah mereka. Meskipun begitu, mereka akan tetap bertemu dan berkumpul di akhir pekan. Perceraian orang tuanya tidak menghalangi Ashley untuk memiliki masa kecil yang indah. Ashley ikut menjadi tim pemandu sorak dan menari ketika pindah ke Twin Falls. Dia selalu berlatih di setiap kesempatan yang dia bisa. Sampai akhirnya dia menjadi kapten regu pemandu sorak. Tapi sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1997, ibunya menikah lagi dan mereka harus pindah. Kali ini mereka pindah ke St. George, Utah. Ashley sebenarnya sangat suka tinggal di kota Boise, tapi dia harus memulai kehidupan baru di kota St. George. Di sana, dia kembali menghabiskan banyak waktunya untuk menari dan bergabung di regu pemandu sorak yang baru. Pada tahun 2003, Ashley akhirnya kuliah di Utah State University. Awalnya dia mengambil jurusan fotografi, tetapi beralih mempelajari perkembangan anak. Suatu malam, salah satu temannya memperkenalkannya kepada Emmett Corrigan yang berusia 23 tahun. Emmett lahir pada tanggal 30 Agustus 1980, dan dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Orang tuanya bernama Redin Blackwell dan Michael Corrigan. Ashley mengatakan bahwa ketika mereka bertemu, dia langsung jatuh cinta kepada Emmett, dan keduanya mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Emmett juga berasal dari kota Boise dan sama seperti Ashley, dia adalah penganut Mormon. Dengan cepat, Ashley dan Emmett mulai berkencan setelah mereka bertemu untuk pertama kalinya. Hubungan mereka semakin dekat, dan akhirnya memutuskan untuk menikah hanya beberapa bulan setelah berpacaran. Pada tanggal 6 Maret 2004, mereka menikah di gereja Mount Timpanogos. Beberapa bulan setelah mereka menikah, Ashley mengandung anak perempuan kembar. Anak kembar mereka lahir pada tahun 2005 dan diberi nama Boston dan Bailey. Ashley sangat senang menjadi seorang ibu, dan begitu juga dengan Emmett. Dia juga bahagia bisa menjadi seorang ayah. Ashley menggambarkan suaminya sebagai ayah yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Sejak awal pernikahan, mereka menginginkan untuk memiliki keluarga besar. Jadi pada tahun 2007, Ashley melahirkan anak ketiga, seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Dick. Emmett sangat senang karena akhirnya dia memiliki seorang putra. Dia merupakan ayah yang sangat protektif terhadap ketiga anaknya.
Bagi Ashley, dia merasa hidupnya sudah sempurna karena memiliki suami yang baik dan 3 anak yang lucu-lucu. Tetapi, keadaan mulai sedikit berubah di tahun 2008 ketika Emmett memutuskan bahwa dia menginginkan perubahan karir dan akan kembali kuliah. Emmett rupanya ingin menjadi seorang pengacara, dan jelas itu membutuhkan banyak waktu untuk belajar lagi di universitas. Setelah berdiskusi, Ashley akhirnya mendukung Emmett. Mereka mengemasi semua barang yang dimiliki dan pindah bersama ketiga anak mereka ke kota Spokane di Washington. Untunglah bagi Ashley, karena orang tuanya kebetulan juga tinggal di sana. Mereka bisa membantu menjaga cucu mereka, sehingga Emmett bisa konsentrasi ke kuliahnya. Karena Emmett kuliah di Gonzaga Law School yang terletak di Washington DC, dia terpaksa harus melakukan perjalanan yang cukup panjang, sekitar 2 jam pulang pergi setiap dia mau kuliah. Dan untungnya, Ashley adalah tipe ibu rumah tangga yang baik. Dia senang berada di rumah bersama anak-anaknya dan merawat mereka. Tentu saja, Ashley akan merindukan Emmett, dan dia berharap Emmett bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Ashley berharap setelah Emmett lulus kuliah, dia akan lebih banyak memiliki waktu untuk keluarganya. Emmett akan menyelesaikan sekolah hukum pada bulan November 2009, dan Ashley menantikan saat itu terjadi. Dan sekitar waktu itu, Ashley juga melahirkan anak keempat mereka, yaitu seorang putri yang mereka beri nama Kalia. Setelah Emmett lulus sekolah hukum, keluarga mereka berkemas lagi dan pindah ke kota Boise, karena Emmett mendapat pekerjaan di firma hukum yang terletak di kota tersebut. Selain bekerja di biro hukum, Emmett masih harus banyak belajar untuk meningkatkan kemampuannya di bidang hukum. Jadi, hampir tidak ada waktu yang tersisa untuk Ashley dan anak-anaknya. Dan karena ini, mau nggak mau, Ashley pun menjadi pengasuh utama untuk keempat anaknya. Ashley kemudian hamil lagi dengan anak kelimanya. Jelas pada saat itu, Ashley sangat menantikan Emmett bisa memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga. Meskipun Emmett sudah lulus kuliah, tetapi dia selalu sibuk dan jarang ada di rumah. Bahkan kegiatan dia di luar rumah semakin meningkat. Syukurlah Ashley memahami hal ini dan tidak pernah meragukan Emmett. Apalagi, Emmett adalah seorang ayah yang sangat peduli, penuh perhatian dan sangat mencintai anak-anaknya. Setidaknya, itu yang ada dalam pikiran Ashley. Pada pertengahan tahun 2010, Emmett memutuskan untuk membuka praktek pembelaan untuk kasus kejahatan kecil. Semacam pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi akhirnya, beban kerjanya menjadi terlalu banyak, dan dia memutuskan untuk mempekerjakan orang lain untuk membantunya. Saat itulah di bulan September 2010, Candy Hall muncul. Candy adalah seorang paralegal berpengalaman yang telah mencari pekerjaan sejak September tahun itu, karena dia telah diberhentikan dari pekerjaannya yang sebelumnya. Sama seperti Emmett, Candy adalah seorang yang peduli dengan keluarga. Dia sudah menikah dan memiliki anak. Suaminya Rob bekerja di Departemen Sheriff setempat di Meridian, Idaho di bagian IT. Kedua putrinya juga sudah beranjak remaja. Jadi, mereka membutuhkan pengawasan yang jauh lebih sedikit daripada anak-anak Emmett yang masih kecil. Hanya butuh 2 minggu, hubungan profesional mereka berubah menjadi hubungan asmara. Tentu saja mereka berusaha merahasiakannya. Akan tetapi, Ashley mengetahui dengan cepat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Dia hanya bisa merasakannya, tapi tidak bisa langsung menuduh suaminya. Ashley sebenarnya sudah terbiasa ditinggal Emmett, karena Emmett selalu bekerja lembur hingga dini hari. Tetapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Emmett tampaknya semakin menjauh dari dirinya. Bahkan selama Ashley hamil dengan bayi kelima mereka, Emmett tidak meluangkan waktu untuknya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dulunya, Emmett selalu menemani Ashley ke dokter kandungan. Tetapi sekarang, Emmett tiba-tiba selalu sibuk dengan sesuatu di kantornya, dan Ashley akhirnya pergi sendiri ke dokter kandungannya. Suatu hari, Ashley memutuskan untuk mengejutkan Emmett di tempat kerjanya. Dia baru saja pulang dari klinik dokter kandungan, dan bersemangat untuk memberitahu Emmett tentang kesehatan putra mereka yang belum lahir. Ashley pergi ke tempat kerjanya Emmett dan berharap mereka dapat pergi makan siang bersama. Tetapi ketika sampai, Ashley kecewa melihat Emmett tampaknya tidak bersemangat bertemu dengannya.
Wajahnya berubah menjadi pucat pasi ketika Ashley masuk. Emmett tampak sangat tidak nyaman saat itu. Ketika Ashley ada di sana, dia juga disambut oleh Candy Hall. Candy mengenakan rok yang sangat pendek dan sepatu hak tinggi. Sesaat Ashley berpikir, apakah Emmett berselingkuh dengan dia? Tapi, karena Candy lebih tua dari suaminya, Ashley pikir Emmett gak mungkin tertarik dengan Candy. Dia masih berusia 20-an dan memiliki wajah yang cantik. Sedangkan Candy sudah berusia 40 tahun, 10 tahun lebih tua dari Emmett dan 12 tahun lebih tua dari Ashley. Apalagi, Candy sangat baik terhadap Ashley. Dia selalu mengirimi paket perawatan dan selimut bayi buat anak kelima Ashley yang bernama Titus. Pada saat itu, Ashley benar-benar menyingkirkan seluruh prasangkanya bahwa Emmett telah berselingkuh dengan Candy dari pikirannya. Sepertinya sangat tidak mungkin wanita ini yang membuat Emmett makin menjauh dari dirinya. Untuk menyingkirkan pikiran negatifnya, Ashley berusaha mencari cara agar mereka dapat memperbaiki hubungan mereka. Ashley lalu mencoba mengajak Emmett ke konseling pernikahan. Tapi ketika tiba waktunya untuk sesi konseling, Emmett tidak muncul. Di titik ini, Ashley bertekad untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Dia tidak menginginkan perceraian terjadi. Dia ingin anak-anaknya memiliki keluarga yang sempurna. Sementara itu, di sisi lain, suami Candy yang bernama Rob mengalami hal yang mirip dengan Ashley. Dia melihat istrinya semakin menjauh darinya dan mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan dengan bosnya. Suatu hari di bulan Januari 2011, Rob bahkan sempat mengirim email sindiran ke Candy yang berbunyi, "Semoga sukses terus berhubungan dengan Emmett." Pada tanggal 11 Maret 2011, Ashley memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Dia menghabiskan sepanjang hari memasak makanan kesukaan suaminya, dengan harapan kalau suaminya pulang nanti dan melihat Ashley telah memasakkan spaghetti kesukaannya dan juga melihat anak-anak mereka telah berdandan cantik dan rapi, Emmett pasti akan sangat berterima kasih kepadanya. Ashley mengatur meja dengan sangat baik, membersihkan seluruh rumah, dan dia berharap Emmett akan pulang ke rumah secepat mungkin. Lalu mereka semua akan duduk bersama dan menikmati makan malam sekeluarga. Mungkin Ashley nanti bisa berbicara dengan Emmett setelah anak-anak tidur dan mengembalikan lagi masa-masa romantis mereka. Ternyata, semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ashley. Emmett pulang terlambat, sehingga semua makanan sudah dingin. Anak-anak sudah mengantuk hingga mereka pun tertidur di tempat tidur. Ketika tiba di rumah, Emmett berkata dia sudah makan dan tidak ingin makan makanan yang dibuat Ashley. Hal itu benar-benar menghancurkan hati Ashley. Gak cuma itu, baru saja Emmett pulang, dia mengatakan kalau dia harus pergi lagi, dan dia akan pergi ke Walgreens. Ashley memintanya untuk tetap tinggal, tetapi Emmett bersikeras bahwa dia harus pergi ke Walgreens untuk mengambil obat. Sementara itu di rumah Rob dan Candy, Candy mengatakan hal yang sama kepada suaminya kalau dia harus pergi ke Walgreens. Sebelumnya di sore itu, Rob sudah mengemasi semua barangnya. Rob mengatakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan mereka. Dan Candy juga sudah tidak peduli lagi dengan Rob selama beberapa bulan terakhir. Rob meninggalkan rumah mereka sekitar jam 8.45 menit malam itu dan tidak mengatakan kemana dia pergi atau apa yang dia rencanakan. Tidak lama setelah itu, Candy meninggalkan rumah untuk pergi ke Walgreens. Tentu saja dia pergi ke sana untuk bertemu dengan Emmett. Dan keduanya tiba di tempat parkir Walgreens sekitar jam 9:10 malam itu. Candy masuk ke mobil Emmett. Kemudian mereka berdua mengisi bensin lalu berkeliling sebentar. Setelah itu parkir di dekat perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan. Di sana mereka berhubungan intim kedua kalinya di hari itu. Tanpa sengaja, putrinya Candy juga pergi ke Walgreens malam itu. Dia melihat mobil ibunya diparkir di sana. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan ibunya di dalam mobil ataupun di Walgreens. Jadi, dia berusaha untuk menelpon ibunya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Tentu saja Candy tidak bisa menjawab, karena saat itu dia lagi sibuk dengan Emmett. Putrinya yang khawatir dan panik lalu menelpon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat mobil ibunya diparkir di Walgreens, tetapi ibunya tidak bisa ditemukan.
Rob tidak ingin memberitahu putrinya apa yang menurutnya sedang terjadi. Tetapi dia langsung mencurigai istrinya pasti pergi dengan Emmett ke suatu tempat. Akhirnya, putrinya berhasil menghubungi ibunya. Candy memberitahu putrinya bahwa dia telah bertemu dengan seorang teman di tempat parkir. Dan sekarang, mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Walgreens. Putrinya Candy langsung melaporkan ke ayahnya. Dan begitu Rob tahu persis di mana istrinya berada, dengan siapa, dan apa yang mereka lakukan, Rob sangat marah. Dia menelpon Candy, yang saat itu sedang dalam perjalanan kembali ke tempat parkir Walgreens bersama Emmett. Baru saja Rob mau mengkonfirmasi Candy di telepon, Emmett mengambil telepon dari Candy dan berbicara dengan Rob. Candy mengatakan kalau Emmett sangat konfrontatif dengan Rob di telepon. Emmett bahkan mengancam akan menghancurkan kepalanya Rob. Pada saat mereka sampai di tempat parkir, Rob sudah ada di sana menunggu. Dan bahkan sebelum mereka sampai di tempat parkir, terlihat di rekaman CCTV kalau Rob mondar-mandir di sepanjang lorong Walgreens. Mungkin dia pikir dia akan menemukan mereka berdua di dalam. Tetapi ketika dia menyadari kalau Candy dan Emmett belum sampai di sana, Rob akhirnya memutuskan untuk menuju ke parkiran mobilnya dan menunggu mereka datang. Baru setelah jam 10 malam, Candy dan Emmett masuk ke tempat parkir Walgreens. Mereka tidak tahu Rob ada di sana. Candy keluar dari mobil Emmett dan mulai berjalan menuju mobilnya sendiri. Tetapi Rob terlihat duduk di sana menunggu. Begitu dia melihat Candy keluar dari mobil Emmett, Rob mulai berjalan ke arah mereka. Dari sini, detail cerita menjadi agak kabur. Menurut kesaksian Candy, Emmett keluar dari mobil. Dia mulai memaki-maki dan mengancam Rob. Pertengkaran mulut itu semakin memanas. Rob menyuruh Emmett untuk kembali ke istri dan 5 anaknya. Emmett yang emosi mendengar itu langsung menyerang Rob. Candy mengatakan pada saat itu dia mulai berjalan menuju mobilnya sendiri dan berbalik dari mereka berdua. Dan tiba-tiba saja dia mendengar bunyi letusan 2 tembakan dan diikuti oleh bunyi tembakan yang ketiga. Candy berbalik untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan kemudian dia melihat Rob dan Emmett sudah tergeletak di tanah. Rob berdarah di bagian kepalanya. Dan begitu juga dengan Emmett yang berdarah di bagian dada dan kepalanya. Candy langsung berlari mendekati Rob dan menjauhkan pistol dari Rob. Salah seorang yang berada di dekat TKP langsung menelpon 911. Semenit kemudian, Candy juga menelpon 911. Dia benar-benar panik saat itu. Dan meskipun ada orang lain telah menelpon 911, tidak ada seorang pun yang benar-benar menyaksikan semua itu terjadi. Mereka hanya mendengar suara tembakan. Jadi, Candy adalah satu-satunya saksi. Meskipun dia mengatakan kalau saat kejadian, dia sedang berjalan menuju ke mobilnya. Tidak lama kemudian, ambulans sampai di sana dan petugas medis menemukan 2 pria terbaring di TKP. Yang satu sudah meninggal dan satunya masih responsif. Ternyata, peluru pertama yang ditembakkan menembus dada Emmett dan mengenai sumsum tulang belakangnya dan membuatnya jatuh berlutut. Lalu disusul tembakan kedua yang fatal, di mana pelurunya menembus sisi kanan dahinya dan keluar dari sisi lainnya. Sedangkan Rob yang masih hidup dengan cepat dilarikan ke rumah sakit. Dia memiliki luka tembak di kepala. Namun, itu hanya di permukaan kulit dan bahkan tidak menembus tengkoraknya. Setelah menjalani perawatan, saat ditanyai polisi, Rob mengatakan dia tidak ingat apapun yang terjadi. Rob diduga menderita retrograde amnesia, sehingga dia tidak dapat mengingat banyak detail dari apa yang terjadi saat itu. Namun, dia ingat pergi ke tempat parkir Walgreens karena menerima telepon dari putrinya tentang mobil Candy yang ditinggalkan di sana. Rob juga ingat saat dia melihat Candy dan Emmett masuk ke parkiran. Pada awalnya, Rob mengatakan bahwa dia tidak ingat telah menembak Emmett. Tetapi kemudian dia mengaku melakukan itu untuk membela diri. Sementara itu, Candy secara terang-terangan berbohong ketika polisi bertanya tentang hubungannya dengan Emmett. Dia mengatakan kalau mereka berdua bertemu untuk membicarakan kehidupan dan masalah perkawinan mereka. Tetapi keduanya tidak pernah terlibat hubungan asmara. Lalu, dia menerima telepon dari putrinya dan panggilan kedua dari Rob.
dan Emmett merebut teleponnya dan mulai mengancam Rob. Candy menegaskan bahwa Emmett lah yang marah dan emosi, lalu langsung menyerang Rob ketika mereka sampai di tempat parkir. Tetapi karena posisi badannya berbalik dan berjalan pergi menuju mobilnya, Candy tidak bisa mengatakan siapa yang menembak lebih dulu. Pada tanggal 12 Maret sekitar jam 1 dini hari, beberapa petugas dari Departemen Kepolisian Meridian mengetuk pintu rumahnya Ashley dan memberitahu dia bahwa suaminya telah ditembak dan dibunuh. Ashley benar-benar terkejut. Berita ini sangat sulit untuk diproses dan menghancurkan hatinya. Apalagi dia kemudian mengetahui bahwa suaminya Candy yang bernama Rob yang menembak dan membunuh Emmett. Hal ini segera menegaskan kepadanya bahwa mereka berdua telah berselingkuh. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa sakit yang diderita oleh Ashley. Di satu sisi, dia baru saja kehilangan ayah dari anak-anak mereka, pria yang dia pikir akan mencintainya selamanya. Dan di sisi lain, dia menyadari bahwa orang yang sama itu mampu menyakitinya dengan cara yang begitu mengerikan. Jelas emosi Ashley bercampur aduk, tapi dia harus menjaga pikirannya tetap waras bagaimanapun caranya. Karena dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dia harus bertahan melanjutkan hidupnya demi anak-anaknya tanpa ayah mereka, dan harus membesarkan kelima anaknya sendiri. Sementara itu, polisi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka merasa tidak mendapatkan cerita yang lengkap dari Candy dan Rob. Dan mereka menemukan email tercetak di mobil Rob, yang menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan Emmett. Jelas ini membuktikan bahwa Candy berselingkuh, dan dia telah berbohong kepada polisi. Tetapi, suaminya mengetahui perselingkuhan tersebut. Polisi akhirnya menetapkan motif dengan cukup cepat. Ditambah lagi, dari hasil laboratorium juga membuktikan bahwa Rob adalah satu-satunya orang dengan residu tembakan di tangannya, yang berarti bahwa Emmett sama sekali tidak menembak Rob. Awalnya, polisi menduga ini adalah pembunuhan dan bunuh diri. Namun, hanya bagian pembunuhan saja yang benar. Sejak awal, emang Rob sudah berniat melukai Emmett, karena dia telah menyiapkan senjata di mobilnya. Berdasarkan bukti ini, Robert Dean Hall ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Sidang pengadilan Rob dimulai pada bulan Oktober 2012. Dan saat itu, semakin banyak informasi yang terungkap. Pengacara yang membela Rob berulang kali berargumen bahwa apa yang terjadi malam itu adalah tanggung jawab dan kesalahan Emmett. Rob menembaknya sebagai usaha untuk membela diri. Ditambah lagi kesaksian Candy yang sepenuhnya menguatkan teori ini. Dari kesaksiannya, terlihat jelas bahwa Candy membela suaminya. Meskipun dia mengakui bahwa di hari itu, dia dan Emmett sedang merencanakan langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk menceraikan pasangan mereka masing-masing. Dan ternyata, yang membuat Emmett terpancing emosi dan marah adalah karena dia mendengar cerita dari Candy kalau Rob sering memukuli Candy. Menjelang akhir persidangan, Ashley berbicara tentang betapa buruknya kejadian ini baginya. Dia harus menerima kenyataan kalau Emmett telah meninggal dan telah berselingkuh darinya. Kedua orang tua Emmett juga berbicara tentang dampak kematian anak mereka dan betapa mereka sangat sedih kehilangan Emmett. First to testify, Emmett Corrigan's father. Second, you took out that gun, out of the holster. You already knew what you were going to do with it. Didn't you? You killed my son. It was incredibly emotional testimony as Emmett's parents talked about the impact of his death. I miss my Emmett. I need him to be here. And he should be here. This is a picture I took. I think it was about a week before Emmett died. Ashley said she's wished for an apology from Rob Hall, Candy Hall, and even her dead husband. I've tried to figure out how, without hearing I'm sorry, Emmett's chance to say I'm sorry isn't here. But more importantly, Ashley described the murder's impact on her children. I can tell you about my babies pounding on a casket. Their hero's body lying inside, screaming for him to wake up.
and screaming at me because I was telling him that we couldn't open the box. I could tell of nights of them screaming in their beds because they had a dream that the bad guy came to their house and shot them in the head. Hall broke down several times as he listened. Then it was his turn. I have 2 daughters, as you know. She's a full-time college student. And the apology Ashley waited for. The shockwaves beyond that have shattered Emmett's wife, Ashley, and their children. And I'm so sorry. Pada akhirnya, Rob dihukum atas pembunuhan tingkat 2 dan dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Rob juga membuat permintaan maaf kepada keluarga Emmett dan Ashley. Tapi, setelah itu dia berusaha mengajukan banding tidak lama setelah dijatuhi hukuman. Namun sayangnya, pengajuan bandingnya ditolak. Hall was convicted of second-degree murder and gun charges. The sentencing was delayed so prosecutors can better examine a recent mental health evaluation. Hall followed his wife Candy Hall and her boss to the parking lot. A fight broke out. Emmett Corrigan was shot and died. Hall suspected the pair of having an affair. Rob menjalani hukuman 30 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Idaho dan baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2028. Sedangkan Candy, dia menghadapi beberapa masalah hukumnya sendiri. Pada tahun 2012, dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena telah menggelapkan $32.000 atau sekitar 480 juta rupiah dari mantan bosnya Jared Martins. Candy harus menjalani 2 tahun penjara sebelum memenuhi syarat untuk meminta pembebasan bersyarat. Tetapi hakim yang sama yang menghukumnya membebaskannya lebih awal dengan persyaratan bahwa dia sudah menjalani 6 bulan dalam program khusus penjara. Saat ini, Candy sudah bebas. Meskipun masih dalam masa percobaan yang seharusnya akan berakhir pada tahun 2026. Adapun Ashley, dia melakukan yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya. Candy tidak pernah meminta maaf kepada Ashley, meskipun dia bertanggung jawab atas peran yang dia mainkan dalam kematian Emmett. Ashley mengatakan bahwa kematian Emmett seperti siksaan baginya. Kejadian itu akan selalu menghantuinya. Dia merasa tidak berharga mengetahui bahwa suaminya meninggal di tangan wanita lain. 4 tahun setelah kejadian, Ashley menulis sebuah buku yang berjudul The Moment We Stand, Silent Breaks, di mana dia berbicara tentang iman, pengharapan, dan pengampunan. Ashley juga menjalankan sebuah blog di mana dia membantu korban trauma dan juga berbagi pengalaman untuk mereka yang menghadapi kehilangan, kesedihan, dan menjadi orang tua tunggal. Ashley juga mendirikan yayasan A Reason to Stand, alasan untuk berdiri, dan memiliki serangkaian kursus online yang dia jual untuk membantu membimbing orang-orang melalui kesedihan. Dan terakhir, ini adalah kabar baik. Ashley menikah lagi dengan pria yang luar biasa bernama Scott Boyson, dan bersama-sama mereka memiliki 2 anak lagi, yaitu Kennedy dan Kyler. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.